Pengalaman berkesan dengan Bayer tuh saya ngajak main bola. Pas itu nggak sengaja sih, kamu suka olahraga apa? Oh, saya dulu suka main bola. Kebetulan, nah hari Minggunya saya ada jadwal main bola. Ya udah sekalian aja saya ajak di Serpong yang pas itu. Itu Bayer dari Maldives. Halo, nama gue Agung, gue umur 23 tahun. Gue sekarang jadi pegawai swasta di salah satu perusahaan. Yang jadi tantangan buat kita sebagai karyawan swasta dan nyambi sebagai eksportir tuh tantangannya terberat pasti bagi waktu. Bagaimana kita bisa membagi waktu antara di kantor dan di ekspor. Nah itu tuh kita harus punya timeline-nya. Jadi ketika dari jam 7 sampai jam 4 kita di kantor, nah itu tuh kita harus bisa maksimalin benar-benar di kantor. Setelah pulang kerja baru kita full untuk cari buyer dan lain-lain. Pertama kali kenal bisa ekspor itu 2020 bulan Agustus dari TikTok yang kontennya Kojilio lagi bersih-bersih. Jadi beliau lagi bersih-bersih rumah, terus gue lihat kan profilnya ternyata emang banyak banget tentang ekspor. Mulai situ tertarik. Udah ekspor rempah tapi LCL. Rempahnya bunga pala. Kita kan benar-benar riset ya, kita kan hidup di notabene kota, nggak ada kebun kan. Kita benar-benar riset dari awal. Oh ternyata ada salah satunya bunga pala. Oh sentra bunga pala di daerah timur. Daerah timur di mana lagi spesifiknya? Oh misalkan di Maluku atau di Sulawesi. Oke, Sulawesi kita carilah. Pertama saya ngambilnya di grup Facebook, kita kenalan sama orang-orang, sama para pengepul di sana atau petani di sana, baru kita minta nomor WA-nya, mulai tektokan di sana dan bisa kunjungan ke sana. Mereka tetap terbuka kok dengan kita. Buat ekspor bunga pala sih terbilang mudah ya, karena dia barang yang general goods yang nggak ada sertifikat macam-macam. Deal dengan supplier tuh pertama gampang-gampang susah ya, karena pertama kita harus bangun trust dulu dengan beliau. Kita harus membuktikan bahwa kita tuh emang benar mau beli dan nggak main-main. Ada tantangan sendiri ya untuk deal dengan supplier ya. Pertama kan dia nggak tahu kita nggak tahu dia. Kita mau berbisnis bareng, yang notabene itu orang asing kan. Nah itu tuh gimana pembawaan kita buat meyakini kan. Supplier yang udah dicari mungkin puluhan kali ya, nggak ngitung juga. Pertama kali Bayer kenal itu dia komen di postingan di Facebook ya. Grup rempah. Beliau komen di postingan saya, kemudian by email, beliau kontak by email, kemudian kita tukaran WA, kita lebih banyak tektokan di WA, kontak-kontakan di WA, sampai kurang lebih tuh 3-4 bulan untuk pendekatan sampai benar-benar kita deal. Dan baru pengiriman tuh di bulan ke-6-nya. Bayer pas deal itu dia follow up terus sih. Setiap 2 hari atau 3 hari sekali dia ngechat kita. Gimana progres? Kita harus balas juga dong feedback. Kita bisa kirimin foto progres atau video dari sortir barangnya. Pokoknya itu emang kita harus follow up-nya juga. Jangan diem aja. Mau Bayer tuh tergantung ya. Karena ada Bayer yang bener-bener bahasa Inggrisnya kurang. Ada yang bener-bener dia langsung mau video call. Macem-macem. Jadi ketika kita ketemu Bayer yang model A atau model B, kita benar-benar harus siap. Pernah juga dulu ditelepon jam 1 malam diajak video call, udah mau siap-siap tidur. Ya mau gimana ya, kita harus tetap ladenin. Ini yang saya tunjukkan ini dia bunga pala dari pala lonjong. Bentuknya lebih besar. Dia dari bumbu.
bisa jadi bumbu, bisa jadi campuran obat herbal. Ini kita dapat dari Maluku, Indonesia Timur. Ada Maluku, ada Papua, ada Sulawesi. Proses sampai jadi kayak gini itu pertama ketika pala sudah matang, meletek itu kita panen, kemudian kita pisahkan antara bunga pala dengan cangkangnya. Bunga palanya pisah, kemudian bunga palanya dijemur sendiri, palanya juga dijemur sendiri dengan cangkangnya. Kemudian bunga palanya sudah kering, baru kita pisahkan jadi seperti ini. Dia awalnya warnanya merah karena udah kering banget, jadi mulai jadi orange dan kuning. Kemudian palanya bisa dipecahin cangkangnya, kemudian bisa dijual bijinya. Kita punya website kok di generalpotato.com. Website itu ibaratkan etalase toko kita. Ketika kita pengen jualan, kita tuh benar-benar kan harus punya platform. Gimana sih orang luar tahu kalau kita jualan? Kan salah satunya yang paling ampuh di website dibanding di e-commerce atau di yang lainnya. Nah, di website itu kita bisa ningkatin penjualan, bisa benar-benar main sendiri. Kita bisa pakai SEO, Google Ads, terus FB Ads bisa kita cantumin di situ. Di sini tempat gua untuk mencari buyer, kualitas produk, sorting pengetahuan tentang produk, sortir tentang produk-produk, supplier dan macam-macam. Disinilah tempatnya. Pengalaman berkesan dengan buyer tuh pas saya ngajak beliau main bola. Jadi kita pas itu nggak sengaja sih, kamu suka olahraga apa? Oh, saya dulu suka main bola. Kebetulan itu hari Sabtu. Nah, hari Minggunya saya ada jadwal main bola. Ya udah, sekalian aja saya ajak di Serpong yang pas itu. Itu buyer dari Maldives. Tipsnya closing dengan buyer itu pokoknya yakinin aja dia bahwa kita tuh emang bener-bener. Terus kemudian ketika dia udah yakin, tolong jaga kepercayaannya dia. Itu ada triknya ya, ketika gimana sih caranya buyer biar yakin padahal PT kita PT baru. Pertama kita harus kerjasama sih dengan konsulan Indonesia di sana, kayak atas perdagangan kah atau ITPC di negara setempat. Kita bisa by email kontak, kita jelaskan kita tuh perusahaan baru, perusahaan bergerak di bidang ini, lokasinya di sini, produk kita apa, pokoknya company profile lah. Nah, dari situ kan udah ada feedback seperti ini, baru kita sampaikan bahwa kita ada potensial buyer di negara ini, produknya ini, kuantitinya sekian, bahwa tolong minta difasilitasi. Fasilitasinya itu macam-macam, ada yang dia kunjungan langsung ke tempatnya si calon buyer, ada yang to meeting, ada yang bisa dibikin grup, macam-macam sih. Untuk bisa ekspor dan teman-teman ekspor itu tetap semangat, bisa bantu teman-teman terutama petani di daerah untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena pada dasarnya petani kan nggak muluk-muluk ya, mereka hanya mikir gimana sih caranya bisa makan untuk 1 bulan ini atau bahkan untuk besok. Mereka sesederhana itu, anaknya bisa sekolah, bisa lebih baik pendidikannya dari dia. Semoga itu sih bisa kita bantu bareng-bareng di komunitas Bisa Ekspor. Bismillah.